Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal nilai mutlak. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai untuk X sama dengan negatif 2. Tentukan nilai dari nilai mutlak X kuadrat tambah 6X tambah 5. Kita jawab ya sekarang. Kita gantikan atau substitusikan nilai X sama dengan negatif 2 ke bentuk persamaan kuadrat itu ya, nilai mutlak tersebut. Tuliskan dulu di sini. Tulis dulu ulang, X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 tambah 5. Nah, sekarang kita ubah nilai X-nya menjadi negatif 2. Negatif 2 kuadrat tambah 6 kali negatif 2 tambah 5. Nah, nilai mutlak dari negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian 6 kali negatif 2 adalah negatif 12 tambah 5. Nilai mutlak dari 4 dikurang 12 adalah negatif 8 tambah 5. Nilai mutlak dari negatif 8 tambah 5 adalah nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlaknya selalu dituliskan ya, sampai nanti hanya tersisa satu angka saja. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah menggunakan definisi yang kedua ya, di mana nilai mutlak X sama dengan negatif X, di mana untuk X kurang dari 0. Jadi kita tambahkan saja negatif buka kurung negatif 3 sama dengan 3. Ingat ya, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi hasil dari soal yang pertama yaitu 3. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3 dikurang 2X sama dengan 9. Jadi untuk menyelesaikan soal yang kedua ini, kita menggunakan aturan atau definisi nilai mutlak, di mana nilai mutlak sama dengan X. Untuk X lebih dari atau sama dengan 0, nilai mutlak sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Kita perhatikan sekarang ya. Yang pertama, nilai mutlak 3 dikurang 2X sama dengan 9. Ini ya, jadi kita selesaikan untuk definisi yang pertama. Berarti nilai mutlak 3 dikurang 2X adalah dirinya sendiri. Kita tuliskan 3 dikurang 2X sama dengan 9. Nah, kita akan menentukan nilai X kan. Yang diminta adalah nilai X. Jadi untuk langkah yang kedua ini kita kelompokkan dulu yang tidak memiliki variabel X. Ini ya, kita kelompokkan sekarang ya. Tulis negatif 2X serta pada ruas sebelah kiri. Kemudian ruas sebelah kanan 9-nya turun, positif 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Kemudian kita tuliskan negatif 2X sama dengan 9 dikurang 3 adalah 6. Maka nilai X sama dengan 6 dibagi negatif 2. Nilai X sama dengan negatif 3. Kita dapatkan nilai X untuk definisi syarat yang pertama ya. Dapatkan nilai X-nya adalah negatif 3. Sekarang untuk syarat yang kedua yaitu negatif X untuk X kurang dari 0. Jadi kita tambahkan salah satu ruasnya dengan negatif ya. Saya akan tambahkan di ruas sebelah kanan saja.
di sini negatif 9. Sekarang kita operasikan, tulis ulang 3 dikurang 2x sama dengan negatif 9. Sama seperti yang tadi, kita kelompokkan dulu ya. Yang ini yang tidak memiliki variabel x adalah 3 dan negatif 9. Kita kelompokkan dulu. Sisakan di sini di ruas sebelah kiri negatif 2x, kemudian negatif 9-nya turun dan positif 3 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 3. Negatif 2x sama dengan negatif 9 dikurang 3 adalah negatif 12. X sama dengan negatif 12 dibagi negatif 2. X sama dengan negatif positif 6 ya. Hasilnya adalah 6. Negatif 12 dibagi negatif 2 adalah 6. Jadi untuk syarat yang kedua kita peroleh nilai X nya adalah 6. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3 dikurang 2x sama dengan 9, yaitu X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 6. Inilah jawabannya. Kita lanjutkan pada nomor 3, tentukan interval nilai X yang memenuhi nilai mutlak 2x tambah 6 lebih dari 8. Jadi caranya sama seperti yang kedua, menggunakan aturan definisi nilai mutlak. Jadi kita selesaikan dulu yang pertama, aturan yang pertama, nilai mutlak 2x tambah 6 lebih dari 8. Kita tuliskan ulang, nilai mutlak dari 2x tambah 6 adalah dirinya sendiri. X ditambah 6 lebih dari 8. Sekarang kita kelompokkan dulu yang tidak memiliki variabel X. Kita kelompokkan. Di ruas sebelah kiri kita sisakan 2x lebih dari 8, positif 6 pindah ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 6. 2x lebih dari 8 dikurang 6 adalah 2, maka nilai X lebih dari 2 dibagi 2, X lebih dari 1. Intervalnya kita peroleh 1, yaitu X lebih dari 1. Ini yang pertama ya. Sekarang kita tentukan menggunakan aturan yang kedua, kita tambahkan di sebelah kanan. Ruas sebelah kanan itu tanda negatif. Kita operasikan sekarang. Nilai mutlak dari 2x tambah 6 adalah 2x tambah 6 lebih dari negatif 8. Sekarang kita kelompokkan yang tidak memiliki variabel X ya. Kita tuliskan di sini, ruas sebelah kiri bersisa 2x lebih dari negatif 8 dikurang 6. 2x lebih dari negatif 14, maka kita peroleh nilai X lebih dari negatif 14 dibagi 2, nilai X lebih dari negatif 7. Kita sudah peroleh dua buah nilai X. Yang pertama tadi X lebih dari 1, sekarang yang kedua X lebih dari negatif 7. Tadi kita sudah dapatkan bahwa nilai X-nya lebih dari 1 dan X-nya lebih dari negatif 7. Jadi kalau ingin tahu intervalnya, kita buat dulu garis yang terletak pada sumbu X, di mana kita ketahui bahwa X-nya lebih dari negatif 7. Nah, jadi saya gambarkan di sini. Di sini saya misalkan negatif 7. Kalau yang diminta adalah lebih dari, maka arahnya itu ke kanan
Dan di sini yang kedua adalah X-nya lebih dari 1. Jadi saya misalkan di sini posisi 0 dan di sini posisi 1 ya, sampai ke arah positif tak terhingga. Karena yang diminta X lebih dari 1, maka kita mulai panahnya dari 1 sampai dengan positif tak terhingga. Jadi daerah yang memenuhi adalah wilayah ini ya. Nih, dimulai dari negatif 7 ini tidak termasuk ya. Dimulai dari negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, sampai dengan 0. Ini khusus untuk yang X lebih dari 7. Sedangkan untuk X lebih dari 1, nih saya tuliskan. Untuk yang X lebih dari 1, maka dimulai dari 1 itu tidak dihitung ya. Dimulai dari 2, 3, 4, 5, sampai dengan positif tak terhingga. Sampai dengan seterusnya ya ini ya. Itulah yang dimaksud interval dari X lebih dari negatif 7 dan X lebih dari 1. Jadi jawabannya yang ini ya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.